dunya waddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila sebagai filsafat negara. Di sebelah saya ada dari saya sendiri, Anissa Rizky Cahyani. Di sebelah kiri saya ada Indi Mawan, dan di sebelahnya ada dari itu saya persilakan kepada Ibu Nia Kurnia. Sejarah lahirnya Pancasila yang bermula dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Namun janji tersebut tidak terlaksana sehingga Jepang memberikan janji yang kedua pada tanggal 29 April 1945 dengan maklumat Gunsaikan. Nah, maklumat Gunsaikan ini salah satu pembentuk badan BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka dari 70 anggota terdiri dari 62 anggota Indonesia dan sisanya yaitu dari 8 anggota dari Jepang sebagai observer. Yang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Choi Sang-in dan sekarang dikenal sebagai Gedungnya Pancasila di Jakarta. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan dengan 5 dasar negara, yaitu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Namun, usulan ini berbeda dengan usulan tertulis. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga ikut menyampaikan usulan dasar negara. Yang pertama yaitu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan rakyat. Selain Muhammad Yamin dan juga Supomo, E.F. Soekarno juga menyampaikan usulan, yaitu sebagai tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun susunan tersebut itu berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Perbedaannya itu terletak dari sistematika. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya disahkan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dengan bunyi teks yang kita kenal saat ini, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari kata Sangsekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sangsekerta, perkataan Pancasila memiliki 2 arti. Yang pertama, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Ada pula yang menyebutkan bahwa sila itu artinya peraturan atau tingkah laku yang baik. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksud adalah 5 peraturan atau tingkah laku yang baik. Pengertian Pancasila secara historis adalah proses perumusan dasar negara, diawali pada sidang BPUPKI yang pertama. Dr. Rajiman Widyodiningrat yang memimpin pembahasan pada sidang tersebut. Kemudian, tampillah 3 tokoh pembicara yang mengemukakan gagasannya tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supono pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Insinyur Soekarno memberikan nama Pancasila atas saran dari temannya yang ahli dalam bahasa. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itu,
perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun pada linia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila. Namun, yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara Republik Indonesia yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Pancasila sebagai falsafah negara berdiri berlandaskan satu landasan historis, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan filosofis, yang keempat landasan yuridis. Tujuan berdirinya Pancasila adalah 1. Memahami, menghayati, dan melaksanakan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupannya sebagai warga negara. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi tantangan zaman. Yang keempat, membantu dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Sedangkan secara umum, tujuan pendidikan Pancasila adalah mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila adalah landasan fundamental yang memandu pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, yang menekankan pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Pancasila adalah dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika adalah semangatnya. Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun aku mencoba. Jangan pernah pikirkan tentang kegagalan, itu semua adalah pelajaran. Demikianlah presentasi dari kelompok 6, semoga dapat diambil manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.